不能与你并肩作战。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-130. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen telah bertarung melawan penetua yang Hao Yu untuk mendapatkan kesempatan duduk di tahta dari adamantium. Pertarungan di antara mereka berdua terjadi, yang sampai pada akhirnya penetua yang Hao Yu mengakui Hao Chen layak untuk mendapatkan tahta dari adamantium, membuat Hao Chen pun diperbolehkan untuk duduk di sana, dan Hao Chen juga telah berada di tingkatan ke-8. Serta kemarin juga penetua yang Hao Yu membantu untuk menekan kekuatan Hao Chen agar tidak bisa dideteksi oleh para pasukan dari klan Demon. Tetapi untuk kasus dari Hao Yue, sayangnya penetua yang Hao Yu tidak bisa membantu Hao Chen karena kekuatan dari Hao Yue yang terlalu kuat. Jadinya kemarin penetua yang Hao Yu menyarankan kepada Hao Chen untuk pergi menemui penetua Shang Sheng meminta bantuan kepadanya. Tetapi sayangnya juga hal tersebut tidak berhasil. Dan terakhir Hao Chen kemarin mendapatkan bantuan dari binatang unicorn yaitu Siwang untuk membantu Hao Chen menyelesaikan misinya, dan juga karena kontrak di antara mereka berdua membuat Siwang kemarin berada di tingkatan 9, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hao Chen bersama dengan Siwang, yang di sini mereka berdua melakukan perjalanan untuk mengumpulkan para pasukan pemburu iblisnya Hao Chen kembali. Yang lalu pun kita diperlihatkan dengan kejadian sebelumnya, yang pada saat Hao Chen berbicara dengan ketua Paladin, yang dimana di sini ketua Paladin memberikan misi kepada Hao Chen untuk menyatukan kembali kelompok pemburu iblisnya Hao Chen, yang untuk membantu mereka melawan para pasukan Demon. Yang setiap keberhasilan Hao Chen nanti, maka Hao Chen akan mendapatkan poin sebanyak 1 juta. Dan juga misi ini sangat penting bagi Hao Chen karena setiap perwakilan dari kelompok pemburu iblisnya Hao Chen itu, setiap orangnya merupakan perwakilan dari aula masing-masing yang memiliki potensi sebagai pengganti utama ketua aula. Kelompok seperti ini sendiri bagi ketua Paladin merupakan kelompok yang sangat jarang sekali terjadi, bahkan dalam sejarah belum pernah terjadi. Jadinya jika Hao Chen mampu untuk menyatukan kembali kelompoknya, maka hal itu akan menjadi kabar yang baik karena Hao Chen akan bisa menyatukan para aliansi lebih dekat lagi. Hao Chen menerima misi ini, yang setelah itu pun Hao Chen pergi dari sana dengan mengendarai Siwang. Hao Chen pun berterima kasih kepada Siwang karena telah mau mengantarkan dirinya. Siwang menjawab hal ini bukanlah sesuatu hal yang berat bagi dirinya karena berkat dirinya juga yang telah berada di tingkatan 9 membuat dirinya mampu untuk menyerap kekuatan cahaya lebih baik daripada sebelumnya, dan hal ini juga berkat bantuan dari Hao Chen. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari kuil assassin, yang di sini para pasukan mereka sedang mencoba untuk mempertahankan benteng mereka dari serangan pasukan Demon, yang di sini dipimpin oleh kakeknya Chai-Er yaitu penetua Shen Yue. Penetua Shen Yue mendapatkan laporan dari banyak pasukannya mengatakan bahwasannya benteng pertahanan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dari penyerangan ini, apalagi kedatangan Dewa Iblis yaitu Dewa Iblis Ambra yang membuat penyerangan dari para pasukan iblis semakin parah yang menimbulkan kerusakan sangat besar.
Serta di sini mereka juga sudah hampir habis sumber daya yang mereka miliki, membuat mereka semakin terpojok. Jika dalam waktu 2 jam mereka tidak mampu menghadapi para pasukan iblis ini, maka sudah dipastikan mereka tidak akan bisa mempertahankan benteng ini dan kemungkinan mereka akan kalah. Dan di luar, pertarungan antara ketua Assassin Shing melawan Dewa Iblis Ambra masih berlanjut, yang dalam pertarungan tersebut ketua Assassin Shing sangatlah kerepotan karena kulit dari Dewa Iblis Ambra ini yang sangat tebal dan juga kekuatan fisiknya yang sangat kuat membuat segel pengekang apapun yang digunakan oleh ketua kuil assassin sama sekali tidak sanggup untuk menahannya. Yang dalam pertarungan itu kakeknya CR telah mendapatkan laporan mengenai kesulitan dari ketua kuil assassin menghadapi sang Dewa Iblis Ambra ini. Ia pun berniat untuk membantu ketua kuil assassin, tetapi dihentikan oleh para penasehat lainnya karena di sini nyawa dari kakek Shang Yue sangatlah dibutuhkan. Jadi tidak diperboleh untuk mengambil pertarungan secara langsung. Yang di sini ayahnya CR pun berniat untuk membantu sang ketua kuil assassin, tetapi baru saja ia keluar, tiba-tiba saja ia merasakan adanya seseorang yang datang ke tempat mereka dengan aura kekuatan yang besar. Yang setelah itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan dari atas langit yang memotong tangan dari sang Dewa Iblis Ambra ini. Seketika membuat kedua tangannya buntung dan lalu pun muncul seseorang yang telah memotong tangan sang Dewa Iblis Ambra, yang ternyata itu merupakan CR dengan penampilan barunya lagi. Para pasukan kuil assassin langsung memberikan hormat kepada CR atas keberhasilan CR yang melewati ujian sucinya. CR dengan kekuatan baru dan juga peningkatan kekuatannya langsung memberikan serangan kepada sang Dewa Iblis Ambra menggunakan senjata sambitnya memotong dimensi. Yang setelah dimensi terpotong, ia pun mengangkat sang Dewa Iblis Ambra tersebut melemparkannya ke dalam celah dimensi itu, yang membuat sang Dewa Iblis Ambra pun telah dikalahkan. Lalu CR pun menyuruh kepada para pasukan dari kuil assassin untuk melakukan penyerangan kembali kepada para pasukan demon yang tersisa. Para pasukan kuil assassin pun dengan segera melakukan penyerangan balik kepada para pasukan demon tersebut. Melihat perkembangan dari CR membuat para penatua dari kuil assassin merasa kagum kepada CR. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja di arena pertarungan munculnya sebuah energi yang membentuk sebuah bola mengurung CR. Hal ini pun membuat mereka semua jadi khawatir kalau CR berada di kondisi yang berbahaya. Sedangkan CR yang berada di dalam kurungan tersebut ternyata ia sekarang terjebak dengan sosok Dewa Iblis lagi yang bernama Orion. Orion merasa sangat puas karena telah berhasil menangkap CR. Orion mengungkapkan rasa puasnya karena telah berhasil menangkap CR yang telah dianggap sebagai ancaman besar bagi para pasukan klan demonnya. Orion di sini semakin tidak sabaran untuk langsung memenggal kepalanya CR. Tetapi di saat itu mereka merasakan adanya keberadaan dari seseorang lain yang berada di atas udara dengan kecepatan tinggi mengarah ke tempat mereka. CR telah menyadari kalau kedatangan orang itu merupakan Hao Chen, dan tidak lama kemudian Hao Chen pun beneran muncul menggunakan serangannya membebaskan CR. Hao Chen dengan gagahnya telah berhasil menyelamatkan CR dengan ia sekarang mengenakan mahkota dari Amor Adamantiumnya. Orion yang telah diganggu oleh Hao Chen semakin marah kepada mereka berdua dan berniat untuk menghabisi mereka berdua. Untuk Hao Chen dan juga CR, mereka berdua merasa senang karena bisa bertemu kembali dan juga ingin melakukan kerjasama kembali. Setelah itu pun Hao Chen dan juga CR, mereka berdua bekerja sama melawan Orion. Yang dalam pertarungan tersebut, Hao Chen dan juga CR, mereka berdua sama-sama mengungkapkan rasa senang mereka karena akhirnya bisa bertemu kembali. Dalam kerjasama pertarungan Hao Chen dan juga CR, mereka berdua mampu untuk memojokkan Orion. Tetapi Orion meremehkan mereka berdua dengan mengatakan apakah hanya ini saja kemampuan kalian berdua setelah bekerja sama seperti ini. CR menjawab bahwasanya kekuatan kami sekarang sudah cukup untuk mengalahkan dirimu. Lalu Hao Chen dan juga CR secara bersamaan maju menyerang Orion, tetapi di saat itu Orion menggunakan teknik dari tumbuhan merambatnya, membuat adanya tumbuhan
tumbuhan merambat yang keluar dari tanah, yang dimana tumbuhan merambat ini mengeluarkan racun juga, membuat para pasukan dari kuil assassin yang menghirupnya mereka langsung tidak tersadarkan diri. Hao Chen dengan segera menggunakan teknik cahayanya terbang dari atas udara menyerang tumbuhan merambat tersebut yang membuat semua tumbuhan itu langsung hancur. Dilanjutkan dengan CR yang menyerang Orion menggunakan teknik dari pemotong dimensinya memasukkan Orion ke dalam sana yang setelah itu dihabisi oleh CR dari wujud spiritualnya CR membuat Orion itu pun telah berhasil dikalahkan. 正反杀戮结界， 怎么可能？ 这领域。 Hao Chen juga menggunakan kekuatan cahayanya untuk menyembuhkan para pasukan sebelumnya yang telah terkena racunnya Orion, membuat mereka semua dalam waktu singkat telah dipulihkan dan dapat melanjutkan pertarungannya kembali melawan para pasukan Demon. Sedangkan Hao Chen dan juga CR di sini mereka berdua saling senang karena bisa bertemu kembali. Dengan di sini CR juga mengungkapkan rasa rindunya kepada Hao Chen, yang di sini walaupun CR masih belum mendapatkan ingatan lamanya, tetapi CR yang ini masih jatuh cinta kepada Hao Chen kembali. Jadi bisa dibilang sekarang CR itu udah jatuh cinta kepada Hao Chen 2 kali. Tetapi untuk para penetua dari kuil assassin di sini mereka tidak mengetahui Hao Chen karena sebelumnya penetua yang Hoyu telah menggunakan kekuatannya untuk menutupi auranya Hao Chen. Jadi di sini identitas Hao Chen tidak diketahui oleh mereka semua. Hao Chen juga datang ke tempat mereka dengan menyebut dirinya sebagai pasukan Adamantium nomor 12. Para pasukan kuil assassin merasa senang atas bantuan dari Hao Chen. Yang di sini saking senangnya kakeknya Sheng Yu berniat ingin menjodohkan Hao Chen dengan CR-nya. Hal ini pun seketika membuat kondisi menjadi canggung. Yang di sini Hao Chen dengan segera juga melepaskan mahkotanya, membuat seketika mereka semua pun sadar kalau ini ternyata merupakan Hao Chen. Hao Chen juga menjawab kalau dirinya sebelumnya ingin memperkenalkan diri tetapi malah dipotong perkataannya oleh kakek Sheng Yu. Kakek Sheng Yu pun langsung mendekati Hao Chen dan juga CR karena kakek Sheng Yu juga telah mengetahui hubungan di antara mereka berdua. Ayahnya CR memberitahu kepada Hao Chen kalau CR sekarang telah berada di tingkatan 8 dan juga telah usai menyelesaikan tugasnya di wilayah kuil assassin ini. Ayahnya CR pun bertanya kepada Hao Chen apakah Hao Chen sekarang bertugas untuk menyatukan kembali para pasukan pemburu iblisnya dulu. Hao Chen menjawab hal itu memang benar dan juga dirinya mendapatkan tugas untuk melindungi wilayah perbatasan untuk mengumpulkan jutaan poin. Kakek Sheng Yu berniat untuk membantu Hao Chen karena Hao Chen juga sebelumnya telah membantu mereka menghabisi sang dewa iblis. Di sini pun kakek Sheng Yu berniat ingin memberikan poin kepada Hao Chen. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pasukan kuil assassin memberitahu kalau mereka telah mendapatkan serangan tiba-tiba yang membuat banyak pasukan dari kuil assassin mengalami pingsan. Hal ini pun membuat mereka semua menjadi kaget dan di sini Hao Chen pun menduga kalau kemungkinan adanya dewa iblis lainnya. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya yaitu Jalib setelah video ini yang kemungkinan sudah maghrib nanti. Kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya nanti. See ya.